Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu materi KD 3.7 untuk ranah pengetahuan, kemudian 4.7 untuk ranah keterampilan. KD yang pertama yaitu memahami media penyimpanan data eksternal yang meliputi magnetic disk, right optical disk, dan pita magnetis. Media penyimpanan atau storage. Apa itu memori? Memori berarti mengingat. Dalam fungsinya sebagai komponen komputer, memori bertugas melakukan penyimpanan data. Jenis memori. Ada memori primer yang bersifat volatile atau sementara. Jadi artinya adalah jika aliran listrik mati, maka data akan hilang. Jadi intinya adalah memori ini tidak bisa menyimpan secara permanen. Dalam hal ini contohnya yaitu memori RAM. Maka di dalam proses kinerja atau proses kerjanya sebuah komputer itu memerlukan sebuah memori, di mana memori ini adalah berfungsi untuk membantu pekerjaannya prosesor. Jadi semua pekerjaan yang belum dikerjakan ataupun pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh prosesor itu sebagian disimpan di dalam memori ini. Nah, memori ini adalah bersifat sementara sifatnya. Jadi, karena bersifat sementara, maka ketika listrik padam atau mati, maka data atau metadata di dalam memori RAM itu maka akan hilang. Kemudian yang kedua adalah memori sekunder. Kalau tadi ada memori primer atau main memory pada komputer, itu ada RAM, maka yang kedua ada memori sekunder, di mana memori sekunder itu bersifat non-volatile atau permanen. Jadi contohnya adalah hard disk, kemudian ada flash disk, ada CD, ada DVD, micro SD, chip, floppy disk, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah memori yang dimana bisa menyimpan secara permanen. Ini untuk memori sekunder. Hierarki memori. Di sini digambarkan dari sebuah hierarki memori di mana ada 3 tingkatan memori, ada 3 lapis pada hierarkinya, yaitu yang paling atas adalah convert memory, kemudian yang kedua adalah output storage, kemudian yang ketiga adalah offline storage. Ketika lapisan pada hierarki memori ini itu saling menunjukkan bahwa yang teratas itu memiliki karakteristik bahwa memori itu semakin atas di dalam hierarki memorinya, maka memori itu dari segi kecepatan semakin cepat. Kemudian dari segi harga juga akan semakin mahal. Kemudian karakter berikutnya yaitu kecepatan waktu akses atau access time memori tergantung posisi dalam hierarki. Jadi semakin ke bawah levelnya maka semakin lambat. Kemudian karakteristik berikutnya yaitu
kapasitas penyimpanan data sebuah memori akan semakin besar jika posisinya semakin berada di bawah dalam hierarki ini. Berikutnya yaitu karakter berikutnya, posisi memori terhadap prosesor semakin jauh jika posisi hierarkinya semakin ke bawah. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik berikutnya, harga memori semakin murah jika posisinya semakin di bawah dalam urutan hierarki memori. Jadi ini adalah 3 lapisan dalam hierarki memori, di mana memori ini atau hierarki memori ini itu memiliki 3 lapis. Yang pertama yaitu onboard memory. Onboard memory adalah memori dalam atau sudah terintegrasi dalam mainboard komputer yang dapat secara langsung diakses oleh prosesor. Jadi memori ini memiliki kecepatan yang setara dengan prosesor, meskipun sebenarnya kapasitasnya juga kecil. Di dalam lapisan ini itu ada 3 lapisan. Yang pertama yaitu register memori, kemudian yang kedua yaitu ada change memory, yang ketiga adalah memori utama. Jadi di dalam jenis onboard memory ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu register memory. Ya, register memori merupakan memori dalam prosesor dengan kapasitas kecil, tetapi memiliki kecepatan akses data yang sangat cepat. Nah, ini berfungsi untuk membantu CPU dalam memproses aritmatika logika. Jadi, tugas daripada register memori yaitu membantu proses kinerja atau proses kerja di dalam CPU yang memproses berkaitan dengan aritmatika dan logika. Sebagai contoh, yaitu register data, kemudian register alamat, dan instruction register. Ini sebagai contohnya. Kemudian yang kedua, jenis onboard memory yang kedua yaitu change memory. Yaitu change memory merupakan memori yang digunakan untuk mempercepat transfer data dari memori utama ke prosesor. Karena perbedaan kecepatan bus prosesor dengan memori utama. Ada beberapa jenis change dalam sistem komputer. Yaitu ada change level 1, kemudian ada change level 2, ada change level 3. Jadi di dalam change memory ini itu ada change memory karena memang ada perbedaan kecepatan akses data dari memori ke prosesor. Jadi memori antara memori utama, khususnya memori utama ke prosesor itu memiliki jalur yang dinamakan atau jalan ya. Di sini dikatakan bus, karena perbedaan kecepatan antara prosesor dengan memori utama, maka di sini ada memori lagi dinamakan change. Ada beberapa jenis change. Yang pertama yaitu change level 1. Ini change level 1 ini biasanya terletak di dalam badan prosesor dengan ukurannya sangat kecil, mulai dari 8 kilobit sampai 128 bit, 128 kilobit. Ini ukurannya relatif kecil, namun memiliki kecepatan setara dengan prosesor.
Kemudian yang kedua yaitu level 2 atau change level 2. Ini change memory level 2 ini terletak di antara badan prosesor dengan mainboard. Lebih sering disebut sebagai external change dengan ukuran 256 kilobit hingga 2 mega. Ini untuk change level 2. Kemudian yang change level 3 merupakan change memory yang memiliki memori yang mulai dimiliki oleh mesin dengan banyak prosesor. Seperti contohnya yaitu prosesor dengan dual core yang berfungsi sebagai pengontrol masukan data dari change level 2 menuju ke core prosesor masing-masing. Jadi di dalam change level 3 ini biasanya berada sebagai pengontrol ya, berfungsi sebagai pengontrol masukan data dari change level 2 menuju ke core processor. Di mana biasanya nih berada di prosesor yang sudah memiliki beberapa core, seperti halnya contohnya adalah dual core. Kemudian berikutnya jenis memori berikutnya yang terakhir yaitu memori utama atau main memory atau memori primer ya. Di sini dibagi menjadi dua, jadi ada ROM, ada RAM, di mana ROM ini seperti contohnya dalam struktur komputer itu dicontohkan sebagai memorinya BIOS, karena sifatnya yang read only memory, hanya bisa dibaca saja. Media penyimpanan ini itu dicontohkan seperti pada halnya adalah memori BIOS. Kemudian yang kedua adalah memori RAM atau random access memory. Ini RAM atau random access memory itu adalah memori yang mendukung proses penulisan dan pembacaan data yang tersimpan ketika komputer sedang bekerja, yang sifatnya tadi yang volatile. Jadi sifat media penyimpanan ini adalah sementara saja. Ketika listriknya padam, maka seluruh file atau seluruh data yang ada di dalamnya maka juga akan ikut hilang. Seperti contoh daripada memori RAM yaitu ada SRAM, kemudian ada EDORAM, SDRAM, DDRAM, RDRAM, dan VGRAM. Ini adalah beberapa produk memori RAM yang dari versi dulu sampai sekarang. Itu ada beberapa seri RAM. Oke. Kemudian pada lapis kedua yaitu ada outboard bukan onboard ya, tapi outboards. Di dalam presentasi saya itu kesalahan penulisan. Outboard storage itu merupakan sebuah memori atau media penyimpanan yang memiliki kapasitas lebih besar dari onboard memory. Seperti tadi pada penjelasan sebelumnya, yaitu ini yang berkaitan dengan karakteristik dari sebuah memori di dalam hierarkinya. Jadi semakin ke bawah itu karakteristiknya, maka semakin besar kapasitasnya, kemudian semakin murah harganya. Jadi onboard storage ini merupakan memori atau media penyimpanan yang memiliki kapasitas lebih besar dari onboard memory, jadi dari level atasnya, dan bersifat non-volatile dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh yaitu magnetic disk dan hard disk. Jadi memiliki sifat non-volatile. Non-volatile itu berarti permanen, jadi bisa menyimpan secara permanen. Kalau datanya tidak dihapus, maka juga tidak akan hilang. Meskipun listrik padam, datanya pun juga masih ada kalau sudah disimpan di dalam memori ini. Kemudian yang ketiga yaitu offline storage.
Offline storage merupakan media penyimpanan yang memiliki kecepatan akses lebih lambat dari outboard storage seperti cartridge, tape, dan ROM. Jika dilihat dari posisi dan akses data CPU, jenis-jenis memori ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi ini adalah gambar jenis-jenis memori. Jadi offline memory gambarnya digambarkan seperti ini. Memori akses CPU itu ada register, kemudian ada jenis memori, memori utama, memori sekunder, di mana ada tadi ada register yang pertama tadi, kemudian ada jenis memori ada 3 level. Kemudian memori utama contohnya yaitu SDRAM, EDORAM, DDRAM, RDRAM, dan SRAM. Kemudian memori sekunder itu dicontohkan adalah magnetic disk, hard disk, dan sebagainya. Ini adalah gambaran jenis memori berdasarkan lokasi dan akses CPU. Kemudian macam-macam media penyimpanan. Media penyimpanan itu secara garis besar itu dibagi menjadi 3 bagian. Walaupun ada beberapa lagi media penyimpanan yang bersifat yang menggunakan bahan semikonduktor, namun di sini saya akan jelaskan 3 garis besarnya, yaitu tentang memori atau media penyimpanan yang terbagi menjadi 3 bagian ini. Nanti dari ketiga ini masih ada lagi yang berikutnya, yaitu media penyimpanan yang menggunakan bahan-bahan sekunder, semikonduktor maksud saya. Oke, yang pertama yaitu magnetic disk. Magnetic disk itu contohnya adalah hard disk, kemudian ada disket dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pita magnetik. Pita magnetik itu seperti halnya ada mungkin zaman dulu ada tip yang menggunakan kaset pita atau apa itu ya, itulah. Kemudian yang ketiga yaitu optical disk, seperti contohnya ada CD, ada DVD, dan sebagainya. Oke, saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu magnetic disk. Magnetic disk merupakan piranti penyimpanan sekunder, jadi tergolong dalam termasuk dalam penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Jadi disk adalah sebuah piringan bundar yang dibuat dari logam atau plastik yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi. Ada 2, yang ada floppy disk, kemudian ada hard disk. Kelebihan dan kekurangannya, maka kalau dilihat dari kelebihannya yaitu yang pertama, kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar daripada media penyimpanan lainnya. Bahkan sudah mencapai petabit atau kecepatan akses datanya tinggi. Jadi kelebihannya yaitu kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabit, dan kecepatan akses datanya pun sangat tinggi. Kemudian kekurangannya yaitu harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Ini adalah bagian-bagian disk atau hard disk ya. Hard disk itu kalau dibongkar di dalamnya seperti ini. Jadi hard disk ini memiliki bagian-bagian di mana bagian-bagian ini kalau bisa dijelaskan seperti ini. Ini yang paling bundar ini adalah sebuah sektor atau cakramnya disk, di mana di dalam cakramnya disk ini memiliki beberapa bagian yang diantaranya yaitu sektor, kemudian ada track, silinder, kemudian ada head. Head ini biasanya ada di masing-masing lapisan, tergantung harus ada berapa lapis. Kemudian head ini fungsinya untuk membaca, jadi untuk membaca data yang ada di sektor-sektor, ada di track berapa, kemudian sektor berapa. Kemudian ada platters, kemudian ada ribbon cable, ini
kabel yang sangat tipis berdata atau kabel apa ya ini? Ini kabel yang sangat tipis sekali, jadi rentan putus di dalamnya. Cuma di kerusakan ini jarang sekali. Kemudian ada power connector, di sini ada konektor untuk power harddisknya, ada jumpernya untuk mengatur jumper ketika kita menggunakan apakah mau dijadikan master atau slave. Kemudian ada SCSI interface connector, kemudian ada slider, ada aktuator arm ini, kemudian spindle, ini adalah poros tengahnya ini. Jadi dari keseluruhan bagian-bagian harddisk ini sangat kompleks sekali, sangat macam-macam penamaannya. Kemudian di bawahnya pun ini ada beberapa bagian lagi, ada motherboard disknya. Ini untuk bagian-bagian disk. Kemudian ditinjau dari cara kerja. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi ketika ada pembacaan data itu disk di dalam komputer itu piringannya ini sering berputar. Jadi ada sebuah read write, jadi ada pembacaan dan tulis tidak di headnya atau di kepalanya. Jadi di kepalanya untuk membaca. Yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Jadi headnya itu adalah ini. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Jadi ada track, kemudian ada sektor. Jadi cakram fish head ini memiliki satu head untuk tiap-tiap track. Sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Ini harddisk ini memiliki kecepatan hingga sampai 7200 fps seperti itu, jadi sangat cepat sekali perputarannya. Maka semakin cepat perputaran cakramnya, itu menandakan bahwa semakin cepat juga pembacaan di dalam harddisk. Sehingga kalau pembacaannya cepat, maka komputer juga prosesnya juga akan cepat sekali. Itu tergantung harddisknya. Oke, kemudian berikutnya yaitu macam-macam media penyimpanan magnetic disk. Yang pertama disket. Ini adalah bentuk disket, di mana disket itu sebenarnya ada beberapa ukuran, cuma yang paling populer itu ada ukuran 3,5, kemudian ada ukuran yang 5,25. Kapasitasnya pun juga tidak begitu besar. Jadi disket ini mulanya dibuat untuk tujuan mengetes sebuah kerentanan dari mengetes apa ya, digunakan untuk tool ya sebenarnya, di dalamnya untuk menyimpan tool untuk memperbaiki komputer atau gimana itu sebenarnya. Nah, ini dikenalkan pada tahun 1969, jadi cukup lama sekali. Bahkan saya sendiri pun juga untuk yang 525 itu sudah tidak mengenal, cuma ya tahu-tahu gitu aja. Kalau untuk makanya belum pernah sama sekali untuk yang 525. Baru kemudian saya mengenal yang 3,5 inch. Ini ukurannya sangat kecil sekali, kapasitasnya hanya 1,44 MB. Jadi sangat kecil sekali. Bahkan satu lagu MP3 pun nggak muat kalau kita isikan di. Jadi untuk ukuran disket yang ini ada dua umumnya, ada yang
3,25 inci sama 3,5. Ini yang umum. Meskipun ada beberapa ukuran yang lain. Perkembangan selanjutnya ini pada tahun 1997 ini lahir disk dengan ukuran 3,5 inch. Ini itu memiliki media penyimpanan 1,44 MB. Kemudian sampai dikembangkan lagi ada yang disket yang ukuran kapasitasnya hingga 240 MB. Itu ada yang disebut dengan super disk, jadi di atasnya dikembangkan lagi sebuah memori lagi. Kemudian dari perkembangan itu juga melahirkan sebuah yang dinamakan zip drive. Ini juga sudah langka sekali, sudah nggak ada. Ini media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Ini untuk zip drive, modelnya seperti ini, hampir seperti disket. Kemudian yang berikutnya adalah hard disk. Untuk floppy disk dan zip drive itu sekedar sebagai pengetahuan saja, karena sekarang juga sudah tidak ada yang tidak dipakai. Yang dipakai sekarang itu adalah hard disk. Karena itu kita mempelajari hard disk yang lebih detail lagi. Hard disk itu adalah jenis disk yang bersifat non volatile atau tetap, tidak perlu dikeluar masukkan sebagaimana disket floppy. Jadi kalau mau pakai hard disk yang seperti ini biasanya internal, jadi dipasang di dalam CPU komputer. Umumnya terbuat dari bahan logam padu yang berbentuk piringan atau plat. Jadi bentuknya seperti tadi, bagian-bagian di dalamnya. Jadi sebuah hard disk itu biasanya terdiri dari lebih satu piringan. Jadi lebih dari satu piringan di dalamnya, yang dilapisi dengan oksida besi. Cara penyimpanannya dan tahamnya hampir sama dengan disket floppy. Bahan hard disk yang keras dan kapasitas simpannya yang lebih besar juga membedakan dari disket floppy yang bahannya relatif elastis. Jadi perbedaannya itu. Jadi bahannya kalau floppy disk atau disket itu hanya plastik tipis saja. Kalau ini bahannya sudah keras. Dan cakramnya itu piringan yang sangat keras kan. Ini contoh hard disk. Ini ada hard disk untuk komputer desktop. Ini jenis soketnya ini adalah IDE atau ATA. Kemudian ini untuk laptop yang kedua ini. Yang ini ada IDE. Yang ini SATA. Jadi ada beberapa model soket. Jadi ada SATA, ada IDE. Ini yang dua ini untuk laptop. Oke, berikutnya yaitu hard disk, flash disk. Nah, ini. Flash disk ini adalah piranti penyimpanan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface USB. Flash drive ini bisa dibaca dan tulis. Jadi ukuran flash disk ini juga relatif sekarang sudah besar, bahkan hingga mencapai 1 terabyte. Cuma bahan atau media penyimpanan di dalamnya ini berupa semikonduktor, berupa IC untuk media penyimpanannya, jadi tidak ada cakramnya. Karena itu ini flash disk lebih aman. Kalaupun jatuh sekali dua kali itu tidak masalah karena menggunakan media penyimpanan yang nggak ada piringannya, nggak kena guncangan pun nggak apa-apa. Beda dengan hard disk. Kalau hard disk yang menggunakan cakram itu juga sangat rawan atau sangat rentan sekali terhadap kerusakan. Kena benturan itu biasanya yang akan sangat fatal sekali, mengakibatkan kerusakan pada hard disk.
Tapi kalau flash disk ini juga sekarang sudah perkembangannya sangat cepat sekali, sehingga kapasitasnya pun sekarang juga sangat besar. Harganya pun juga tidak begitu mahal. Oke, kemudian memory card. Di sini media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer elektronik, komputer dan elektronik seperti kamera digital, kemudian ada kamera video, itu sekarang semuanya sudah menggunakan memori yang seperti memory card, contohnya SSD memory. Oke, kemudian selanjutnya yaitu sedikit berkaitan dengan media penyimpanan yang online. Online di sini ada media penyimpanan yang bersifat cloud atau awan, penyimpanan awan. Itu yang beberapa yang paling populer itu diantaranya adalah iCloud, kemudian yang kedua ada Dropbox, kemudian ada yang sangat populer lagi yaitu Google Drive, kemudian ada OneDrive dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh media penyimpanan online atau media penyimpanan awan. Jadi dengan adanya media penyimpanan ini, seseorang tidak usah khawatir dalam menyimpan data, sehingga mungkin akan sangat membantu di dalam media penyimpanannya, karena ini sifatnya cloud, awan. Jadi ketika kita nyimpan di dalamnya, itu kita berarti nyimpan di dalam servernya orang lain atau servernya penyedianya, sehingga lebih aman dan diakses kapanpun juga bisa, yang penting ada internet. Nah, ini intinya adalah seperti itu. Ini adalah teknologi atau perkembangan media penyimpanan yang baru, sehingga dengan media penyimpanan ini kita tidak khawatir dengan kehilangan data. Dari beberapa media penyimpanan ini juga ada yang sifatnya full gratis, atau mungkin ada yang beberapa dikasih gratis berapa giga. Seperti Google Drive itu memiliki kapasitas 15 giga satu ID. Jadi ketika kalian mendaftar membuat email di Google, maka sekaligus kalian juga memiliki space atau memiliki hak akses untuk menggunakan Google Drive ini dengan kapasitas 15 giga. Untuk selebihnya, ketika kalian ingin menggunakan lebih banyak lagi, maka kalian harus membeli atau membayarnya. Kemudian ada Microsoft OneDrive, ini juga di media penyimpanan awan atau cloud yang dimiliki oleh Microsoft, sehingga kalau kalian memiliki lisensi yang original untuk Microsoft sistem operasi Windows, maka Microsoft juga memberikan space atau penyimpanan secara gratis, namun terbatas, itu ada di OneDrive.